bercerita rakyat yang berjudul Daun Bawang. Dahulu kala, di sebuah desa bernama Desa Taskabung, hiduplah seorang janda yang istimewa bernama Ade. Dia memiliki 3 anak laki-laki, si sulung bernama Daun Bawang, yang kedua namanya Daun Bawang, dan yang bungsu bernama Daun Bawang. Mali dan ketiga anaknya hidup sebagai perangan. Suami dari Mali sendiri pun telah lama meninggal dunia karena tewas tenggelam saat berangkat melaut. Mali pun harus menjadi tuan rumah keluarga dan hanya bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan yang rendah. Meski keluarga mereka hidup serba kekurangan, ikatan keluargaan Mali terjalin begitu erat. Mereka saling menguatkan satu sama lain ketika cibiran-cibiran pedas para tetangga menghampiri mereka. Dengan susah payah Mali menghidupi dan mendidik ketiga anaknya dengan disiplin yang kuat dan penuh kasih sayang, sehingga membentuk karakter-karakter hebat yang ada di dalam diri ketiga anaknya. Daun Bawang memiliki karakter yang pekerja keras dan ambisius, Daun Bawang yang memiliki karakter penyayang, dan Daun Bawang memiliki karakter yang sangat bijaksana. Ketika beranjak dewasa, tiba saatnya ketika putra Mali harus menentukan jalan hidupnya. Daun Bawang pun memilih untuk merantau demi mengejar ambisi menjadi orang kaya. Daun Bawang memilih untuk bekerja di dekat rumahnya agar bisa menjaga dan merawat ibunya. Daun Bawang pun memilih untuk mencoba meniti karir dengan berdagang anggur. Sebelum Daun Bawang ingin merantau, ia pun berpamitan dengan ibu dan kedua adiknya. Ia pun berkata, "Ibu, doakan aku ya, agar aku menjadi pelaut yang berhasil dan kaya raya. Aku tidak akan pulang sebelum aku menjadi saudagar kaya." Sang ibu pun menjawab, "Iya nak, doa ibu akan selalu menyertaimu. Ini, aku berikan cincin emas berbayar ayahmu dulu untuk bekalmu merantau." Daun Bawang pun menerima cincin emas dari ibunya dan berkata, "Terima kasih ibu, aku tidak akan pernah melupakan jasa-jasa ibu dalam hidupku." Singkat cerita, pergilah Daun Bawang merantau bersama beberapa pemuda Taskabung lainnya. Saat perantauan Daun Bawang, sang ibu Mali tak henti-hentinya mendoakan keberhasilan Daun Bawang. Penuh air matanya selalu keluar ketika mendoakan Daun Bawang. Karena Mali yakin Daun Bawang akan berhasil, mengingat Daun Bawang adalah sosok pekerja keras dan ambisius. Dan benar prediksi Mali, Daun Bawang selama perantauannya selalu bekerja keras dan pantang menyerah, sehingga 20 tahun kemudian ia menjadi saudagar yang kaya raya. Setelah menjadi kaya raya, Daun Bawang pun berpikir untuk kembali ke Taskabung untuk memamerkan kekayaan yang ia punya sekarang kepada para tetangganya. Daun Bawang pergi ke Taskabung mengajak istrinya yang cantik dan beberapa pengawal yang jumlahnya belasan orang. Rombongan itu pergi menggunakan kapal pesiar mewah miliknya. Setelah 2 hari 2 malam, tibalah mereka di tempat tujuan. Tibanya mereka di dermaga, Daun Bawang pun membuat tetangga pada hidup karena melihat Daun Bawang yang kembali dengan kekayaannya. Lihat, baju Daun Bawang terbuat dari emas, sepatunya juga terbuat dari berlian. Tetangga pun akhirnya memberitahu Mali bahwa si sulung setelah kembali dengan menjadi orang kaya. Mali yang belum 60 tahun berubah dan tergesa-gesa mengajak kedua adiknya untuk mengangkut anak sulungnya. "Ayo kita sambut ke kalian, nak." Tibalah Mali di dermaga dan melihat Daun Bawang. Mali langsung memeluk Daun Bawang. Namun yang terjadi adalah Daun Bawang mau menghindar dan menghina Mali. "Hei, kau siapa? Sudah tua, lusuh, jelek, kotor, mau bunuh yang ganteng kayak ini?" Mali pun kaget dan dia pun merasa kaget dan berkata, "Aku ibumu, nak. Aku ibumu." Daun Bawang yang melihat Mali pun merasa tidak mengakuinya dan pun berkata, "Ibuku telah lama mati dan aku tidak mungkin punya ibu jelek sepertimu.
ibunya pun berkata, "Suamiku, jika ia memanggil ibumu, akui dan peluklah ia." Namun Dapoa menolak dan berkata, "Tidak, istriku, dia bukan ibuku. Ibuku sudah lama mati." Melihat Dapoa, kedua adiknya pun merasa sedih dan berkata, "Hei kakak, kau sudah benar-benar durhaka kepada ibu. Tidak mengakui ibu, padahal ibu dulu memberi cincin emas pemberian ayah sebagai bekalmu untuk merantau. Kau benar-benar durhaka." Namun Dapoa balas lagi dengan tidak tahu dirinya. "Ibu tua ini, yang tua bangka dan kotor ini, bukanlah ibuku, dan kalian bukanlah adikku." Ibu Dapoa yang melihat itu tuh merasa kesal dan murka dan berkata, "Hei Dapoa, kau sudah benar-benar kelewatan batas. Tidak mengakuiku sebagai ibumu dan adik-adikmu sebagai adikmu. Kau kukutuk semua batu kelam dalam lautan dan tewas di gulungan ombak." Setelah peristiwa itu, Dapoa pulang. Dan benar, ketika di perjalanan pulang, hujan datang, badai datang, menumpuk kapal punya Dapoa, sehingga kapal itu berpecah. Dan Dapoa pun tewas di gulungan ombak. Tetapi hanya ada satu yang selamat, yaitu istrinya. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini, janganlah kita durhaka kepada orang tua kita. Kita harus menyayangi dan menghormati orang tua kita, terutama ibu kita, karena ibu adalah orang yang harus kita hormati. Misalnya, jika ibu marah dan ibu murka, maka akan membawakan azab yang penting kepada kita, karena murka ibu adalah murka Tuhan. Pengantaran dengan pendeta, Bu Retna yang mengambilnya. Janganlah kamu berserah tidak, air susu diberi air tuba. Terima kasih. Ku telah datang halangi ketenangan malam. Akan ku ceritakan cerita legenda Dapo Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala di desa Tasik Agung ada janda beretnis Tionghoa yang bernama Mailei. Dia memiliki 3 orang anak. Anak pertama bernama Dapo Awa, anak kedua bernama Dapo Awu, dan anak ketiga bernama Dapo